Selamat pagi Ananda semua. Kembali pagi ini, sahabat Mumetonix akan menjelaskan tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Namun tetap awali belajarmu dengan berdoa ya. Bagian yang pertama adalah sudut-sudut sehadap. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar. A1 sehadap B1, berarti besar mereka sama. A2 sehadap B2, dengan demikian A2 sama dengan B2. A3 sehadap dengan B3. A4 sehadap dengan B4. Masing-masing pasangan sudut itu adalah sama besar. Beberapa gambar sederhana pasangan sudut-sudut sehadap adalah sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa besar mereka sama ya. Kita lihat contoh 1. Di sini kita disuruh menentukan pasangan sudut sehadap dan besar sudut SRT serta PQR. Pasangan sudut yang sehadap adalah PQR, ya, di sini besar sudutnya, dengan SRT sini. Jadi mereka sehadap. Selanjutnya kita menentukan besar sudut SRT. SRT dengan SRQ, kita lihat mereka membentuk sudut 180 derajat, yaitu sudut lurus. Dengan demikian, jika dijumlahkan hasilnya 180. Sudut SRT tambah 124 sama dengan 180, sehingga SRT 180 dikurang 124 sama dengan 56. Berarti di sini 56 ya. SRT adalah 56. Selanjutnya kita menentukan PQR. Kita lihat bahwa PQR dengan SRT itu adalah sehadap, itu berarti besar mereka sama, yakni 56 derajat. Yang kedua, sini kita menentukan CBE dengan FDC. Ternyata CBE ini dengan DAB adalah sehadap, berarti besar mereka sama ya. Kemudian yang kedua adalah FDC, itu juga sehadap dengan DAB. Oleh karena sehadap, maka besar mereka juga sama, yaitu 75 derajat. Yang ketiga, perhatikan PQ dipotong oleh garis R. Kita disuruh menentukan nilai X dan Y. Kita lihat 2X dengan 42 itu bertolak belakang. Kita tidak bisa langsung menentukan nilai X dengan Y ya. Jadi kita gunakan yang diketahui di sini. Ternyata minggu lalu kita sudah belajar bahwa yang bertolak belakang itu sama besar. Maka kita buat persamaannya 2X sama dengan 42. Maka X 42 per 2 sama dengan 21. Kemudian yang kedua, bahwa 3Y dengan 2X ini adalah sehadap. Dengan demikian mereka sama besar. Tadi 2X itu adalah 42 ini. Berarti 3Y itu juga sama dengan 42. Sehingga Y-nya adalah 42 per 3 sama dengan 14. Yang kedua adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. A3 dengan sudut B1. Ini disebut dengan berseberangan ya, berseberangan di dalam. Maksudnya di dalam dua garis yang sejajar. Kemudian A4 dengan B2. Sudut-sudut luar berseberangan. Kalau tadi dalam, sekarang luar. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan juga sama besar. A1 ya dengan A3, B3, maaf. Ini di luar namanya. Tadi di dalam yang di sini. Selanjutnya A2 dengan B4. Itu juga
disebut luar berseberangan dan besarnya sama. Kita lihat contoh, ada dua garis AB dipotong oleh garis C. Sehingga sudut A2 diketahui 80, maka yang ditanya adalah B4 nih, yang merah. Kita lihat hubungan sudutnya bahwasanya dia adalah saling berseberangan di dalam ya, di dalam garis AB. Jadi mereka berseberangan. Katanya tadi bahwa kalau berseberangan sama besar. Berarti B4 juga 80 karena B4 sama dengan A2. Berikut garis PQ yang sejajar dipotong oleh R sehingga terbentuk sudutnya sebagai berikut. Diketahui bahwa P2 itu 65. P2 berarti di sini 65. Nih, yang ditanya adalah Q3. Kita cari hubungannya. Ya, oke, jadi kita cari dulu hubungan yang pertama adalah ternyata dari P1 ini dengan Q3 ini punya hubungan yaitu di luar berseberangan. Jadi kita cari dulu P1 yang dimana P1 tambah P2 itu adalah 180 karena ini saling berpelurus. Nah, P1 tambah 65 sama dengan 180 derajat, sehingga P1 180 derajat kurang 65 sama dengan 115 derajat. Dengan demikian, Q3 tadi, ini Q3 dengan P1 adalah luar berseberangan, berarti besar mereka sama. Jadi jika P1 itu adalah 115, maka Q3 juga sama dengan 115. Kemudian sudut-sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. A3 dengan B2 ya yang warna biru, dan jika mereka dijumlahkan, nih hasilnya 180 derajat. Selanjutnya A4 dengan B1. Itu juga adalah dalam sepihak. Yang terakhir adalah sudut-sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak 180 derajat. Perhatikan A2 dengan B3. Itu namanya luar sepihak. Tadi yang di dalam ini. Nah, luar sepihak juga kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. A1 dengan B4. Dan jika dijumlahkan mereka juga hasilnya 180 derajat. Diketahui ada dua garis yaitu garis AB dipotong oleh garis C. Dan diketahui A3-nya adalah nih A3 115. Kita disuruh menentukan B4 nih. Jadi kita perhatikan hubungan A3 dengan B4. Ternyata ini adalah dalam sepihak. Ya. Kalau dijumlahkan berarti 180 derajat. Sehingga 115 tadi A3-nya ada 115 tambah B4 sama dengan 180 derajat, sehingga B4 adalah 180 derajat kurang 115, hasilnya 65 derajat. Nah, yang kedua, ini diketahui sudut B. Ini maksudnya sudut B adalah 135. Kita disuruh menentukan sudut A dengan sudut D. Perhatikan bahwa sudut A dengan sudut B ini adalah dalam sepihak. Ya, ini dalam sepihak, ini namanya dua garis. Ini yang memotong, ya. Jadi bisa dalam benakmu kamu perpanjang ini ke bawah, ini juga. Nah, inilah yang disebut dengan dalam sepihak. Jika dijumlahkan hasilnya 180. Sehingga sudut A tambah 135 sama dengan 180. Sudut A sama dengan 180 dikurang 135 hasilnya 45 derajat. Lalu sudut A dengan sudut D ini juga dalam sepihak. Ini kita coba perpanjang ke sana dengan yang ini. Lalu dipotong oleh garis AD. Maka ini sudut A dengan sudut D disebut dalam sepihak. Jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Maka sudut D sama dengan 180 dikurang 45 sama dengan 135 derajat. Yang ketiga, contoh terakhir, di sini P1 katanya 125, ini 125, kita disuruh menentukan
Q4. Ini P1, ini Q4. Nah, ini adalah luar sepihak ya. Luar sepihak tadi kalau dijumlahkan juga hasilnya 180. Maka kita tulis P1 tambah Q4 sama dengan 180 derajat. P1 diketahui, kita masukkan. Maka hasilnya Q4 sama dengan 180 kurang 125, hasilnya 55 derajat. Demikian sahabat Metunix, bisa dipahami ya.